Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin menyampaikan dan membuat video pembelajaran tentang materi saya, yaitu investasi jangka pendek. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memulai materi. Yang pertama itu adalah keputusan investasi jangka pendek merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan. Dan apa sih definisi investasi tersebut? Menurut dari sumber yang saya ambil, yang berasal dari akamedia.co.id, kebijakan investasi dalam aset lancar itu merupakan kebijakan yang terkait dengan keputusan tentang pilihan komponen-komponen aset lancar yang harus diadakan dan dengan nilai sesuai kebutuhan perusahaan investasi ke dalam aset lancar, termasuk ke dalam investasi jangka pendek. Selanjutnya dapat dilihat ini adalah bentuk mapping tentang aset lancar yang merupakan siklus konservasi aset lancar ke dalam kas perusahaan manufaktur. Dan ini juga merupakan siklus konservasi aset lancar ke dalam kas perusahaan dagang. Dapat dilihat kas menuju persediaan dan persediaan menuju piutang usaha dan piutang usaha menuju dengan kas. Baik, selanjutnya itu adalah aset lancar sebagai modal kerja, terdiri dari tiga, yaitu fungsi aset lancar, dan modal kerja adalah, baik, saya akan menjelaskan ketiga komponen aset lancar sebagai modal kerja. Yang pertama itu fungsi aset lancar. Fungsinya itu untuk kepentingan pelaksanaan operasional sehari-hari. Lalu yang kedua itu aset lancar sama dengan modal kerja. Lalu modal kerja adalah bagian dari aset perusahaan yang berfungsi untuk menggerakkan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Selanjutnya, jenis modal kerja. Jenis modal kerja itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu jenis modal kerja menurut aspek kuantitatif, lalu yang kedua itu adalah jenis modal kerja menurut aspek perilaku. Lalu jenis modal kerja menurut aspek kuantitatif itu dibagi dengan dua. Yang pertama itu modal kerja kotor sama dengan modal kerja sama dengan aset lancar, sedangkan modal kerja bersih itu adalah modal kerja sama dengan aset lancar dikurang utang lancar. Lalu selanjutnya itu adalah modal kerja menurut aspek perilaku. Modal kerja menurut aspek perilaku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu modal kerja permanen, lalu modal kerja variabel. Saya akan menjelaskan modal kerja permanen. Modal kerja permanen itu adalah modal kerja yang jumlahnya tidak tetap sepanjang tahunnya atau selama periode tertentu. Lalu sedangkan modal kerja variabel itu adalah modal kerja yang jumlahnya bervariasi sepanjang tahunnya. Lalu berikut adalah contoh modal kerja menurut aspek perilaku dari yang saya ambil dari sumbernya akamedia.co.id. Dapat dilihat di sini adalah contoh modal kerja menurut aspek perilaku. Baik, saya akan lanjuti slide selanjutnya, yaitu apa saja sih tujuan investasi ke dalam aset lancar. Dari sumber yang saya ambil, saya mengambil ada dua tujuan investasi dalam aset lancar. Yang pertama itu menyediakan aset lancar dengan jenis atau jumlah tertentu untuk menjamin jalannya sebuah operasi perusahaan sehari-hari untuk mencapai suatu kegiatan yang efisien dan efektif. Lalu yang kedua itu adalah tujuannya untuk menghindari overinvestment atau underinvestment yang dapat menyebabkan kondisi likuiditas yang bermasalah. Lalu selanjutnya, apa saja kepentingan likuiditas terhadap aset lancar? Dari yang saya amati, saya mengetahui ada tiga kepentingan likuiditas. Yang pertama itu likuiditas berarti
kemampuan suatu perusahaan dalam dalam pemenuhan sebuah kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua itu adalah kepentingan likuiditas itu adalah perusahaan yang dalam posisi likuiditas akan mampu memenuhi permintaan atau pesanan dari para pelanggan. Lalu yang ketiga, kepentingan likuiditas itu adalah apabila suatu kemampuan perusahaan membangun kepercayaan pelanggan akan memperkuat sebuah profitabilitas. Lalu selanjutnya itu adalah kepentingan profitabilitas. Kepentingan profitabilitas itu ada 3. Yang pertama itu apabila kondisi likuiditas yang berlebihan yang menyebabkan suatu gangguan terhadap profitabilitas perusahaan akan mengalami hal-hal yang negatif. Lalu yang kedua itu adalah kepentingan profitabilitas itu apabila kelebihan investasi kepada aset lancar akan menimbulkan muncul aset-aset lancar yang tidak produktif. Lalu yang ketiga itu kepentingan lainnya profitabilitas adalah bagi suatu perusahaan kita dapat mengetahui modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Berikut dari ilustrasi yang saya ambil dari akmedia.co.id tentang ilustrasi ada 3. Yang pertama itu PT Indonesia mengestimasikan dibutuhkan persediaan barang yang harus ada di gudang rata-rata 40 ton per hari, namun pada realitanya terdapat rata-rata 70 ton per hari. Lalu yang kedua itu adalah kelebihan yang diilustrasikan di atas dapat menyebabkan bertambahnya biaya produksi serta bertambahnya risiko barang rusak. Lalu yang terakhir itu adalah dana. Dana yang tertanam dalam aset lancar berupa kelebihan persediaan tersebut menjadi tidak produktif dan tidak mestinya bisa dialihkan ke dalam unsur-unsur aset lainnya. Lalu selanjutnya itu adalah keseimbangan likuiditas dan profitabilitas. Keseimbangan likuiditas dan profitabilitas itu ada 2. Yang pertama itu manajemen harus mengupayakan agar jumlah aset lancar tidak lebih dan tidak kurang atau cukup dalam istilahnya. Lalu yang kedua itu adalah kriteria kuantitatif yang dapat digunakan dalam hal ini yaitu rasio likuiditas. Lalu di sini saya mengambil cara pengukuran rasio likuiditas yaitu rasio lancar atau current ratio dengan pengukuran total aset dibagi dengan total hutang dikali 100%. Ukuran likuiditas dianggap cukup ketika rasio menunjukkan hasil 2 atau 200. Lalu yang kedua itu rasio cepat, quick ratio. Dengan cara pengukurannya total aset lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan total utang lancar dikali dengan 100%. Ukuran likuiditas dianggap cukup ketika rasio menunjukkan hasil 1 atau 100%. Berikut saya mengambil ilustrasi contoh soalnya seperti ini. Saya mengambil contoh perusahaan di PT Indonesia Menang neraca per 31 Desember 2009. Di mana aset dan kas itu aset terdiri dari kas 5.000, persediaan 7.000, piutang dagang 3.000, serta peralatan 8.000. Serta hutang pada bank 4.000 dan utang obligasi 8.000. Dan rasio lancar, current ratio, di mana rasio lancar menggunakan teknik rasio lancar yaitu total aset lancar dibagi dengan total utang lancar dikali 100%. Di mana rasio lancarnya adalah 15.000 dibagi dengan 4.000 dikali dengan 100%. Dengan total hasil rasio lancar 375%. Begitu juga cara pengukuran menggunakan quick ratio yang di mana rasio cepat, total aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan total utang lancar dikali 100%, di mana hasil dari rasio cepat 15.000 dikurang 7.000 dibagi dengan 4.000 dikali dengan 100% dan mendapatkan hasil bulat rasio cepat sebesar 200%. Lalu pengendalian terhadap likuiditas perusahaan. Jika terjadi suatu kelebihan likuiditas dapat dilihat kita dapat menambah
nilai aset lancar, dan sementara nilai utang lancar dibiarkan menjadi tetap. Serta yang kedua itu melunasi utang jangka pendek, memanfaatkan dana dari utang jangka panjang. Lalu yang ketiga, mengurangi atau menambah nilai aset lancar dan utang lancar secara simultan dengan nilai yang sama sedemikian rupa, sehingga diperoleh ukuran hasil rasio likuiditas yang diinginkan. Lalu selanjutnya, investasi dalam kas. Apa sih investasi dalam kas? Saya mengambil 3 kesimpulan dari hasil dalam investasi dalam kas. Yang pertama itu karakteristik yang dimiliki kas yaitu liquid atau dapat digunakan sewaktu-waktu. Lalu yang kedua itu adalah besarnya investasi dalam kas tercermin pada nilai saldo kas yang ada pada perusahaan pada waktu tertentu. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah saldo kas dapat terbentuk dari selisih antara cash inflow dan cash outflow pada periode yang bersangkutan. Berikut adalah kas masuk dan kas keluar. Dapat dilihat pada rutin, kas masuk itu terdiri dari 2, yaitu penjualan tunai, dan yang kedua itu ada penerimaan piutang usaha. Sedangkan di kas keluarnya itu pembelian barang dagangan, pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, serta pembayaran gaji karyawan. Pada insidental, kas masuk itu terdiri dari pendapatan sewa, pendapatan dividen, penjualan surat berharga, serta penjualan aset tetap. Sedangkan di kas keluarnya itu terdiri dari pembayaran bunga, pembayaran sewa, pembayaran dividen, pembayaran surat berharga, pembayaran pajak, pembelian aset tetap, serta pembelian perlengkapan kantor. Biaya dan manfaat investasi ke dalam kas. Dapat kita lihat, tujuan dari investasi kas yaitu untuk menyiapkan dana yang siap digunakan pada setiap saat kita perusahaan membutuhkan. Misalnya apabila kita perusahaan sedang membutuhkan peralatan untuk menunjang atau menaikkan perusahaan itu menjadi lebih maju, seperti peralatan kantor dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu, namun jika perusahaan menyimpan kas dan menyimpan suatu kas yang menganggur, atau istilahnya kas tersebut tidak dipergunakan, maka perusahaan merugi karena dana yang tertanam dalam kas mengandung suatu biaya yang sangat besar. Lalu selanjutnya itu adalah motif mengadakan persediaan kas. Dari motif mengadakan persediaan kas, terdapat motif transaksi yang bertujuannya untuk memenuhi suatu kebutuhan transaksi pembayaran dan penerimaan kas terkait dengan operasi perusahaan sehari-hari yang mengakibatkan terjadinya pembayaran dalam bentuk penerimaan kas. Lalu motif berjaga-jaga yang tujuannya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga serta besar kecilnya persediaan kas yang perlu diadakan oleh perusahaan tergantung pada tingkat prediktabilitas. Lalu yang ketiga itu motif spekulasinya, mengadakan persediaan kas yang mengantisipasi peluang insiden serta menguntungkan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada perusahaan yang memiliki prediksi yang cukup kuat untuk terhadap peluang-peluang yang mungkin terjadi. Berikut adalah contoh anggaran kas. Dapat kita lihat dan begitu jelas bentuk anggaran kasnya. Baik, selanjutnya. Berikut adalah tujuan investasi ke dalam persediaan. Apa sih tujuan dari investasi ke dalam persediaan? Yang pertama itu investasi memiliki tujuan yaitu mengadakan persediaan untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan operasional perusahaan atau menjadi siklus perusahaan menjadi lebih baik. Dengan kata lain, persediaan diadakan dengan maksud untuk menghindari resiko-resiko tertanggungnya suatu kelancaran kegiatan operasional perusahaan yang disebabkan oleh hak yang
transaksi sebelumnya. Lalu tujuan manajemen investasi ke dalam persediaan. Manajemen investasi ke dalam persediaan dimaksudkan untuk mempertahankan jumlah persediaan yang cukup, atau dengan kata lain, jumlah yang persediaan tidak berkelebihan dan juga tidak kurang dengan biaya yang efisien lebih rendah. Baik, sekian dari hasil presentasi saya mengenai materi jangka pendek. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.